Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rizkyani, NIM L02121082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik rehabilitasi terumbu karang. Perlu diketahui bahwa terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitasnya tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan secara ekologis. Terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tempat mencari makanan dan berlindung. Selanjutnya yaitu rehabilitasi terumbu karang. Rehabilitasi terumbu karang merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak agar dapat berfungsi kembali. Kemudian teknik rehabilitasi terumbu karang yaitu saya mengambil transplantasi karang dengan model rangka spider. Model rangka spider ini dibuat dari meja atau rak yang terbuat dari bahan besi yang berdiameter 12 mm, dibentuk menyerupai kaki laba-laba. Pada bagian kaki rangka digunakan untuk melekatkan fragmen karang transplant sebanyak 18 fragmen. Pada rangka besi, untuk mencegah kekaratan, maka besi direkatkan pasir dengan bantuan resin sebagai lem. Selanjutnya itu pemilihan terumbu karang sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi yang akan direhabilitasi. Kemudian ada penanaman terumbu karang ke dalam rangka spider dengan berhati-hati. Pastikan ditanam eh, Pastikan karang yang akan ditanam secara merata sesuai dengan pola yang telah dibuat, serta pemeliharaan seperti pembersihan kerangka spider dilakukan secara baik dan benar. Adapun proses rehabilitasi dari terumbu karang ini yaitu ada persiapan lokasi, pembuatan rangka, penanaman terumbu karang, serta perawatan dan monitoring. Adapun kekurangan dari rehabilitasi menggunakan teknik rangka spider ini yaitu eh, dalam biaya, yaitu pembuatan dan pemasangan rangka spider dapat memerlukan biaya yang cukup besar, terutama jika menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Kemudian ketergantungan dalam model rangka spider dapat membuat terumbu karang menjadi tergantung pada struktur buatan tersebut sehingga tidak selalu mampu berkembang secara alami. Kemudian eh, tidak mampu selanjutnya itu resiko kerusakannya itu pada rangkai spider ini dia rentan terhadap kerusakan akibat faktor-faktor eksternal seperti badai, gelombang besar, atau aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kelebihan dari penggunaan model rangka spider ini yaitu mempercepat pertumbuhan model rangka spider serta dapat membantu mempercepat pertumbuhan terumbu karang dengan memberikan struktur karang yang cocok untuk terumbu karang untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya itu rekayasa habitat, di mana dengan model rangka spider ini dapat direkayasa habitat yang sesuai untuk berbagai jenis terumbu karang dan organisme laut lainnya. Yang ketiga itu adalah skalabilitas. Teknik ini dapat diterapkan dalam skala yang berbeda, mulai dari proyek kecil hingga proyek besar untuk rehabilitasi terumbu karang. Kemudian, meskipun memiliki kekurangan, penggunaan model rangka spider tetap menjadi salah satu metode yang efektif dalam rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Kombinasi dengan teknik lainnya dan perencanaan yang matang dapat membantu memaksimalkan manfaat dari penggunaan model ini dalam melestarikan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya itu keberhasilan dalam rehabilitasi ini yaitu eh, pertumbuhan terumbu karang, di mana keberhasilan rehabilitasi dapat dilihat dari pertumbuhan karang yang dihasilkan dari rangka spider. Eh, Kemudian selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Keberhasilan dari rehabilitasi terumbu karang juga dapat diukur dari keanekaragaman hayati yang muncul di sekitar rangka spider.
Jika terdapat berbagai jenis organisme laut yang hidup dan berkembang di sekitar rangka spider, maka hal ini menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang berhasil dipulihkan. Adapun keberhasilan yang ketiga itu kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan dalam rehabilitasi terumbu karang juga dapat dilihat dari kondisi lingkungan sekitar. Jika kualitas air dan kondisi lingkungan sekitar terumbu karang membaik setelah penerapan model rangka spider, maka hal ini merupakan indikasi positif bahwa rehabilitasi terumbu karang berhasil. Selanjutnya yaitu merupakan salah satu eh, aspek yang sangat penting, yaitu keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan rehabilitasi terumbu karang, di mana eh, keberhasilan ini dapat diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat lokal yang aktif terlibat dalam pemeliharaan dan perlindungan terumbu karang yang telah direhabilitasi. Maka hal ini merupakan tanda positif bahwa model rangka spider berhasil membangun kesadaran lingkungan di masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi terumbu karang yang direhabilitasi dapat membantu mengevaluasi keberhasilan penggunaan model rangka spider dalam rehabilitasi terumbu karang. Dengan perencanaan dan implementasi yang baik, model ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dan upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang rusak. Sebelum kesimpulan, saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam rehabilitasi, eh, dalam proses rehabilitasi. Yang pertama itu diidentifikasi lokasinya, di mana langkah pertama dalam merehabilitasi terumbu karang yaitu mengidentifikasi lokasi yang akan direhabilitasi, kemudian memilih lokasi yang rusak atau terancam untuk dijadikan target rehabilitasi. Selanjutnya itu persiapan rangka spider, di mana pembuatan rangka spider ini dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti beton tanah, karat, atau baja ringan. Rangka spider biasanya memiliki bentuk seperti jaring laba-laba dan dengan berbagai cabang dan ruang kosong untuk terumbu karang menempel. Kemudian pemilihan terumbu karang dipilih berdasarkan jenis terumbu karang yang akan ditanam di rangka spider dan memastikan terumbu karang yang dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan lokasi rehabilitasi. Selanjutnya yaitu penanaman terumbu karang, yaitu terumbu karang terumbu karang ditanam ke dalam rangka spider dengan hati-hati. Pastikan bibit terumbu karang ditanam secara merata dan sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan, di mana pemeliharaan ini rutin dilakukan terhadap terumbu karang yang telah ditanam di rangka spider. Setelah itu, bersihkan rangka spider dari alga atau organisme lain yang dapat mengganggu pertumbuhan karang. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi, di mana monitoring ini dilakukan secara berkala terhadap kondisi terumbu karang yang direhabilitasi. Evaluasi keberhasilan rehabilitasi berdasarkan pertumbuhan terumbu karang serta keanekaragaman hayati dan kondisi lingkungan sekitar. Eh, Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penggunaan metode efektif dalam merehabilitasi terumbu karang akibat fenomena bleaching, transplantasi terumbu karang diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak agar dapat pulih kembali dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.